Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu al-'azim. Baik, masyarakat muslimin, kita kembali membahas hadis Arba'in An-Nawawi. Kemarin sudah hadis yang terakhir 42. Kita kembali ke hadis yang nomor 4 tentang penciptaan manusia dan takdir yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia. Hadis yang ditakhrij dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq qala inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah summa yakunu alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa saqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha illa ghayruhu inna ahadakum la ya'mal bi 'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi 'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Yang artinya dari Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman berarti bapaknya Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Berarti Abdullah bin Mas'ud punya anak Abdurrahman. Nah, Abdullah berarti anaknya Mas'ud, gitu ya. Jadi kalau di sana ada, kalau kita mau menisbahkan
nama ke anak kita itu boleh pakai abu gitu. Misalkan Bapak Wahyu punya anak namanya Kahfi. Kahfi apa Kahfi? Kahfi. Nah, berarti bisa dipanggil Abu Kahfi. Abu Fajar mana namanya? Abu Dana. Atau boleh juga kita menisbahkan ke nama orang tua kita, berarti ibnu pakainya. Misalkan Pak Wahyu nama bapaknya siapa? Nama bapaknya siapa? Hah? Sunarko. Nah, itu berarti bisa dipanggil ibnu Sunarko. Abu Dana. Nah, gitu ya. Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Wa huwa shadiqul masduq. Shadiq berarti orang yang benar. Masduq berarti yang dibenarkan. Jadi kalau Rasulullah mah pokoknya udah pasti benar kan. Nah, kata Rasulullah, inna ahadakum yajma'u, sesungguhnya salah seorang di antara kalian yajma'u, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam batni, di dalam rahim, ya, di dalam batin, di dalam rahim, ummihi, ibunya. Ya iya, dalam rahim ibunya, maksudnya dalam rahim ibu orang lain ya. Repot kalau gitu. Arba'ina yauman nutfah, selama 40 hari berupa nutfah. Apa itu nutfah? Sperma. Ya, saya sperma. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Ya, misla, seperti dzalik, itu juga maksudnya waktunya 40 hari juga ya, jadi tadi nutfah 40 hari ya, arba'ina yauman, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah 40 hari, summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging 40 hari juga, berarti 120 hari atau 4 bulan, ya kan? Kan sebulan 30 hari, berarti 4 bulan. Nah, di sini nih yang peristiwa yang lebih pentingnya. Summa yursalu ilaihil malaku, kemudian ia mengutus ilaihi, kepadanya, kepada bayi tersebut, al malaku, malaikat. Sebenarnya kata malaikat itu sebenarnya jamak untuk banyak. Makanya di sini disebutnya malaku, karena yang diutus hanya satu malaikat. Cuma diterjemahkan dalam bahasa Indonesia malaikat itu bentuk tunggal. Jadi memang ada kebolak-baliknya, tapi nggak apa-apa. Kemudian yursalu, ini domirnya Allah ya. Kemudian Allah mengutus ilahi kepadanya, ke jabang bayi tersebut, al malaku, malaikat, seorang malaikat, fayanfuhu, dan malaikat itu menghembus, meniupkan fihi ruh, ke janin tersebut ruh, wa yumalu bi arba'in, kemudian menetapkan 4 perkara. Tuh, jadi pada saat usia 4 bulan malaikat datang tuh. Yang pertama dikasih ruh, maka berarti udah ada nyawa. Setelah mengasih ruh, kemudian si malaikat atas perintah Allah menetapkan 4 perkara kepada jabang bayi tersebut. Bikat bi rezekihi, ya, yang pertama soal rezekinya. Jadi rezeki kita sampai umur berapa kita nanti hidup, rezeki kita itu sudah ditetapkan pada saat dulu waktu kita masih di dalam perut berusia 4 bulan, ya. Wa ajalihi, dan ajal, berapa lama kita hidup di dunia itu sudah
ditentukan pada saat di dalam perut waktu usia 4 bulan. Wa amalihi, dan perbuatannya. Jadi perbuatan kita ini ngapa-ngapain Pak Sarijo hari ini ngerekam, itu udah dicatat dulu. Udah ada catatannya. Ya. Nih Pak Sarijo tanggal 7 Oktober hari Selasa malam Rebo Ba'da Maghrib ngerekam. Al-Fakir direkam. Abu Dana. Gitu kan? Wa amalihi, perbuatannya, wa saqiyun au sa'idun, dan susah atau senangnya kita nih itu dari tentu itu. Jadi bukan protes. Jadi kalau kita di hari ini lagi senang dulu. Walaupun di sini sakit susah dulu ya, susah gitu kan. Kita emang udah dari kanker di sananya dulu kan begitu. Tapi kan kita nggak tahu waktu itu kita dikasih senangnya di umur berapa, makanya berlakulah hukum ikhtiar. Tetap kita harus berusaha, jangan pasrah. Ngapain kerja capek-capek, dulu juga diatur begitu kan ya. Itu nanti bicara takdir ada dua, takdir mubrom, takdir mu'alaq kan begitu. Wallahi la ilaha illa ghairuhu, maka Allah yang tidak ada ilah, la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sembahan ghairuhu selainnya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang yang malu bi amali ahli jannah, yang mengerjakan ya pekerjaan ahli surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila zira, sehingga antara dirinya ya, dengan surga itu tinggal sehasta, tinggal segini nih. Nah, bentar lagi masuk surga tuh ya. Kalau dia mati saat itu gitu kan. Karena dia selama hidupnya selalu mengerjakan amalan ahli surga, ya kan? Wa yasbiqu alaihil kitabu, namun ketetapan yang tadi ini, yang pada saat dia umur 4 bulan di dalam kandungan, ketetapan ternyata menentukan lain, gitu. Faya ma'lu bi amalin ahlinar, menjelang dia mati lalu dia melakukan perbuatan ahli neraka, gitu kan? Mana tadi? Fayadkhuluha, maka masuklah dia ke dalam neraka. Jadi ini kan artinya ada orang yang seumur-umurnya itu selalu berbuat baik, namun dikatakan takdir menentukan lain. Beberapa hari menjelang dia meninggal, ternyata dia berbuat maksiat. Misalkan dia membunuh tanpa hak, atau dia berzina, atau dia pokoknya bisa jadi yang lebih parah, misalkan dia murtad, alhamdulillah ya, yang seperti cerita saya kemarin kan, seorang muazin lagi azan di menara melihat wanita cantik, berarti si muazin itu kan seumur-umurnya selalu melaksanakan perbuatan ahli surga kan? Ya azan terus. Padahal dalam sebuah hadis diriwayatkan orang yang memandangkan azan nanti di padang mahsyar itu dia paling kelihatan, paling bercahaya. Tapi begitu melihat ada gadis cantik jatuh cinta, ternyata gadis itu Nasrani. Kemudian dia melamarnya, kata si gadis, "Gak bisa, saya Kristen, kamu Islam. Kalau kamu mau melamar saya, masuk Kristen dulu," katanya. Oke, masuk Kristen dia. Ya, kemudian dia ngelamar, dia nikah, nanti malam pertama, sorenya hujan gerimis, ada genteng yang bocor masuk ke kamarnya. Wah, ini repot kalau ntar malam bocor nih kan. Dia naik ke genteng, betulin kepleset, jatuh mati. Statusnya sudah murtad. Cocok dengan hadis ini. Itulah makanya kita diajarkan oleh Rasulullah untuk selalu berdoa, ya qalibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya Allah zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini di atas agama. Jadi jangan sampai kita
keluar dari agama. Makanya saudara-saudara kita yang sudah meninggal dalam keadaan muslim itu udah aman itu Pak, ya kan? Perkara nanti amalnya itu paling tidak ya mudah-mudahan amal solehnya lebih banyak sehingga nanti masuk surga. Walaupun dia katakanlah amal maksiatnya lebih banyak masuk neraka, tapi kan tetap ketika meninggal dalam keadaan iman Islam akan masuk surga juga nanti. Udah aman. Nah kalau kita belum aman, kan begitu? Iya. Jangan terlalu yakin, tetapi tetap kita berdoa, ya memohon ketetapan iman. Makanya juga ya Allahumma bapak iman, ya Allah kekalkanlah iman kami kan begitu. Gak apa-apa, doa-doa itu memang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan sesungguhnya ada seseorang yang selalu mengerjakan amalan-amalan ahli neraka hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dzira, sehingga antara dia dengan neraka itu tinggal satu rasa. Jadi kalau dia mati hari itu masuk neraka tuh dia, kan begitu. Nah, belum masuk neraka kan. Fa yasbiqu alaihi al-kitabu fa ya'malu bi ahli jannah, tetapi takdir menetapkan lain. Ia di akhir hayatnya melakukan perbuatan ahli surga. Lalu dia meninggal, fayadkhuluha, maka masuklah ia ke dalam surga. Nah, jadi hak di sini untuk surga tadi hak untuk neraka juga. Berarti surga dan neraka ini masuk kategori isim mu'annas, perempuan. Kenapa? Karena berpasangan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu sesuatu benda yang berpasangan itu dihukumi mu'annas, kayak bulan dan matahari ya, itu berpasangan, langit dan bumi. Jadi, makanya di sini domainnya ya fayadkhuluha. Baik. Penjelasan saya udah jelas ya. Jelas. Enggak usah banyak-banyak. Pak. Iya. Pak Iwan. Ya. Tentang jodoh ada Pak itu. Hah? Tentang jodoh itu. Tentang jodoh. Ada nggak di? Ada. Nanti kalau ada waktunya juga masuk. Baik. Nah, jadi intinya intisari dari hadis ini bahwa yang pertama penjelasan tentang proses penciptaan manusia ya, di dalam janin itu selama 9 bulan, tetapi dalam usia 4 bulan ya 40 hari pertama itu berbentuk nutfah, 40 hari kedua mudghah, 40 hari ketiga berbentuk kedua alaqah, 40 hari kedua bentuk mudghah. Nah, kemudian malaikat meniupkan ruh. Kalau malaikat meniupkan ruh, berarti secara jasad itu sudah dikatakan sempurna. Tinggal menunggu perkembangannya, ya baik perkembangan otak, perkembangan organ-organ tubuh yang lain sampai 9 bulan dilahirkan. Namun yang terpenting di sini adalah bahwa takdir manusianya itu saat itu sudah ditentukan. Ya. Tetapi kembali bicara takdir, itu ada takdir mubrom, ada takdir mu'alaqah. Ya, takdir yang apabila kita berusaha, ya, berikhtiar, itu bisa saja yang sebenarnya dulunya kita itu dicatatnya miskin, gitu kan, dicatatnya bodoh, tapi karena dia berikhtiar, dia belajar, dia giat bekerja, akhirnya dia menjadi pandai, menjadi pintar dan kaya raya. Begitu. Nah, tetapi ada juga takdir yang memang mubrom itu yang sudah ditetapkan. Itu mau orang itu mau berusaha bagaimanapun, kalau memang sudah ketentuannya, maka dia tidak bisa. Contoh misalkan takdir mubrom itu, ada orang jalan di pinggir jalan, di trotoar, jalannya hati-hati gitu kan. Udah bener kan jalan di trotoar kan, tempat pedestrian berjalan, udah di jalurnya, dia mau nyebrang juga tengok-tengok, oh sepi, baru nyebrang gitu. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan dia, itu ada misalkan
reklame jatuh dari atas nimban dia, nah, meninggal. Nah, itu kan takdir yang tidak bisa dihindari. Padahal dia ya sejatinya sudah berusaha untuk berjalan sesuai dengan jalurnya. Tetapi walaupun dia satu lagi contoh, walaupun dia mengatakan takdir udah ditentukan, kalau Allah belum mentakdirkan mati, nggak mungkin saya mati. Ada kereta dari sana, kereta ekspres lagi jalan, dia jalan di sana. Oh, aku pengen tahu dia tabrak. Kalau memang belum ditakdirin, belum mati, kalau memang mati gitu kan? Hantam kereta, kira-kira mati nggak? Insya Allah mati. Iya. Walaupun dia mengatakan kalau memang takdirnya Allah belum menetapkan saya mati, kalau memang saya mati, dia tantang kereta. Ya, itu mah bukan konyol. Jadi, iya, memang benar kalau Allah berkehendak, orang itu walaupun kehantam kereta, kalau Allah berkehendak dia tidak mati memang. Gitu kan? Kalau Allah berkehendak. Tapi kan Allah itu ya dikatakan dalam kehidupan ini ada yang namanya sunatullah, ya, ketentuan atau apa namanya sunatullah itu ya sesuatu yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, ya tentunya hal-hal yang memang sunatullah gitu ya, sunahnya seperti itu. Orang kalau dipotong lehernya dipenggal ya insya Allah mati, kan sunatullah itu gitu. Baik. Nah, jadi apa pelajarannya? Oleh karena kita tidak mengetahui kapan ajal kita akan sampai, maka kita diperintahkan untuk selalu berbuat kebaikan, beramal soleh, ya jangan sampai pada saat kita nanti dipanggil menghadapi yang puasa kita belum mempunyai bekal. Walaupun tadi dikatakan ada orang yang seumur hidupnya menjalankan ahli neraka, tapi di akhir hayatnya takdir berkata lainnya. Ini kan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semakin menambah keteguhan iman kita untuk selalu istiqomah, ya, beribadah sesuai dengan syariat yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi amrika bil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali kalimati sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qulana wa taqabbal taqasulana wa taqabbal sayyidina Allahumma ighfir lana wa li walidina wa rahmana wa rabbana sibara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama wa bina anfusina subhanaka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah telah terlaksana dan semoga Allah berikan keberkahan. Dan kepada saudara-saudaraku yang mengikuti atau menonton video ini, saya doakan semoga Allah berikan keberkahan, selamat dan semoga ilmu yang manfaat di dunia wal akhirat, dan semoga Allah berikan kemudahan segala urusan, baik urusan dunia dan akhirat, serta kelancaran rezeki dan usaha, serta penghasilan finansial yang banyak, halal barokah, manfaat dunia wal akhirat. Dan juga semoga Allah berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Makkah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan untuk keistiqomahan program DKM Masjid Taqwa Perumahan Kota Bumi, yaitu setelah baca maghrib ada bacaan surat Al-Mulk, insyaallah akan bacaan surat Al-Mulk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ألم ير إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم
sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dzarakum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Falamma ra'aw zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul araytum in ahlakani Allahu wa man yarhamuna faman yujirul kafirina min azabin alim. Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul araytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallahu